Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita Dwi Febriani dengan NIM 12107020. Di sini saya ingin memenuhi tugas Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Yang pertama, apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia. Yang pertama, ada pertumbuhan pengguna internet yang pesat di Indonesia dengan estimasi jumlah pengguna internet mencapai 196 juta orang pada akhir 2020. Hal ini memberikan potensi pasar yang besar untuk bisnis online. Yang kedua, kemudahan berbelanja tanpa harus keluar rumah yang semakin dilakukan karena pandemi COVID-19. Yang ketiga, beberapa e-commerce dan marketplace menawarkan harga produk yang lebih murah dan diskon yang menarik dibandingkan di toko fisik. Yang keempat, ada kemudahan dalam mencari produk dan menemukan banyak pilihan dari barang sampai artis lokal. Yang kelima, fasilitas belanja online seperti pembayaran menggunakan metode digital yang semakin mudah dan variatif, seperti menggunakan virtual account atau e-wallet. Dengan berbagai faktor tersebut, e-commerce dan marketplace menjadi solusi belanja yang praktis dan menyenangkan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? E-commerce dan marketplace memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Ada beberapa pengaruh. Yang pertama, persaingan harga. E-commerce dan marketplace menawarkan harga produk yang lebih murah dibandingkan dengan harga di toko fisik. Hal ini dapat merusak daya saing bisnis tradisional yang memang tidak bisa menawarkan harga yang sama rendahnya. Yang kedua, konten digital. Dalam persaingan online, konten digital seperti foto dan deskripsi produk juga sangat penting untuk menarik perhatian pembeli. Hal ini memberikan tantangan bagi bisnis tradisional yang belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten-konten menarik dan berkualitas. Yang ketiga, pelayanan dan pengalaman pengguna. E-commerce dan marketplace menawarkan berbagai layanan seperti pengiriman ke lokasi pembeli, serta layanan pelanggan yang ramah dan cepat tanggap. Hal ini dapat membuat pelanggan lebih memilih untuk berbelanja online dan kurang berminat untuk berbelanja di toko fisik. Namun, hal ini bukan berarti bisnis tradisional tidak dapat tumbuh bersama dengan e-commerce dan marketplace. Untuk bisa bertahan dan berkembang, bisnis tradisional dapat memanfaatkan platform e-commerce dan untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan pengalaman pengguna agar dapat bersaing dalam pasar yang semakin ketat. Yang ketiga, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Semakin banyak pelaku e-commerce dan marketplace yang bermunculan di Indonesia, sehingga persaingan semakin sengit dan sulit untuk memenangkan pasar. Yang kedua, perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia semakin ketat sehingga pelaku e-commerce dan marketplace harus memperhatikan masalah-masalah seperti klaim garansi, pengembalian barang, dan perlindungan data konsumen. Pertumbuhan pengguna internet yang tinggi. Pengguna internet di Indonesia semakin banyak dan terus bertumbuh, sehingga ini memberikan peluang bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk memperluas pasarnya. Potensi pasar yang besar. Populasi Indonesia yang semakin besar dan berkembang semakin membuka peluang lebar bagi usaha online. Yang kedua, inovasi teknologi. Inovasi teknologi seperti pembayaran online, artificial intelligence, dan virtual reality membuka peluang baru bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan interaktif. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas.
ke seluruh negeri. Bidang yang sangat menonjol adalah kemampuan untuk mengakses pasar di seluruh wilayah Indonesia. Ini dapat membantu para pelaku bisnis online untuk mengakses pasar dan menjual produk mereka di seluruh negeri. Dengan meningkatnya teknologi dan kemajuan bisnis secara umum, pelaku e-commerce dan marketplace harus memperhatikan tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut secara tepat agar dapat bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Yang keempat, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan e-commerce dan marketplace diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan elektronik yang menyebutkan bahwa setiap pembeli dalam perdagangan elektronik memiliki hak yang sama dengan pembeli di toko fisik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang hak cipta yang mengatur tentang hak cipta dan perlindungan bagi pengguna internet dan pemilik konten digital. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur tentang tata cara perdagangan melalui sistem elektronik dan kewajiban pemilik usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan impor barang yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk dalam negeri. Yang kedua, pemberlakuan safiran atau transaksi bebas biaya atau zero cost yang mempengaruhi profitabilitas dan sustainability pada marketplace. Yang ketiga, kebijakan yang berorientasi pada data untuk mengatur pengumpulan data, penggunaan, dan pengamanan data. Dalam banyak kasus, regulasi dan kebijakan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen dan pengusaha serta mengatur kondisi yang lebih adil bagi para pelaku usaha. Namun, regulasi juga dapat membawa dampak negatif seperti peningkatan biaya usaha atau pengurangan fleksibilitas bisnis. Penting bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk memahami dan mematuhi regulasi kebijakan yang berlaku serta beradaptasi dengan regulasi yang baru dikeluarkan. Yang kelima, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia karena pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas yang diberlakukan menyebabkan meningkatnya permintaan dan penggunaan platform e-commerce dan marketplace. Beberapa dampak dari pandemi COVID-19 pada pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Yang pertama, perubahan pola belanja. Pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas membuat orang lebih banyak berbelanja online daripada ke toko fisik. Yang kedua, pertumbuhan pengguna. Meningkatnya pengguna platform e-commerce dan marketplace sebagai solusi praktis dan mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, perubahan pemilihan produk. Perubahan kebiasaan belanja mendorong pembeli untuk mencari produk yang lebih fungsional dan lebih murah atau diskon tinggi. Yang keempat, penjualan online meningkat. E-commerce dan marketplace melaporkan pandemi COVID-19 meningkatkan penjualan online mereka karena proses belanja yang lebih mudah dan pengiriman barang yang lebih cepat dan lebih aman. Yang kelima, perubahan model bisnis. Beberapa pelaku bisnis tradisional beralih ke model bisnis online dengan meningkatkan hadirnya produk mereka melalui platform e-commerce dan marketplace. Yang keenam, perubahan perilaku konsumen pada pandemi COVID-19 membuat konsumen lebih menyadari manfaat dan kemudahan belanja online. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 memicu percepatan pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Para pelaku bisnis harus memanfaatkan situasi ini dengan mengembangkan dan memperkuat strategi bisnis mereka untuk dapat bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Sekian video dari saya. Sorry for my mistake. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.